Ya Allah. Jadi terus wah ini pilkada. Gimana ini jamaah kita menyikapi pilkada? Gimana Dewan Fatwa Mukhlisina Lahudina? Pilkada di musim pandemi Jumatan saja di cancel gara-gara corona. Giliran pilkada terus maju terus. Gimana ini? Ini petugas PPK-nya sudah di swab belum nih? Dengan biaya pribadi? Hanya rapid test doang ya. Allah karim. Ya kita harapkan pilkada nanti karena sudah keputusan ya lancar, tidak ada apa-apa di balik itu, dan tentu yang dihasilkan adalah orang-orang yang salahiyah, memiliki kepantasan menjadi pemimpin. Insyaallah yang dalam Al-Quran disebutkan dalam kasus Talut, contoh sebutkan apa? Ciri pemimpin dalam Al-Quran adalah apa? Bastatan fil ilmi wal jismi. Kuat, sempurna dalam ilmu, tapi juga kuat dalam fisik. Bastah fil ilmi, bastah fil jismi. Inna khairam an istajartal qawiyul amin. Orang yang pantas diberi penghargaan, yang pantas diberi amanah apapun, termasuk jabatan, adalah al-qawiyul amin, orang yang kuat lagi jujur. Al-qawiyu, kuat iman, kuat akidah, kuat akhlaknya, kuat ilmu, kuat kewawasannya, strong leadership. Al-amin adalah quwwatul akhlak. Makanya Allah menyebutkan kuat dulu baru berakhlak. Ada orang berakhlak tapi tidak kuat leadershipnya, bahaya. Ada orang yang kuat leadershipnya tapi amburadul akhlaknya, juga bahaya. Maka mengatakan al-qawiyul amin, kuat baru berakhlak, punya integritas. Siapapun yang kita inginkan, apa dia pilih, aspirasi, saya kira jamaah sudah pada tahu. Hanya di musim Covid ini mari kita luruskan persepsi kita, tasawur kita, pemahaman kita tentang al-waba wa ta'un bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Itu saja dulu sebagai pengantar, karena ini jamaah semakin senyap, semakin khusyuk ya. Dan gak enaknya saya nggak lucu terus sareri jamaah tanya. Sedih saya, ya Allah. Ibu-ibu coba abdi teh lucu, ibu meniti sareri coba. Allah akbar. Maka itu dulu, barangkali saya ingin dialog pagi-pagi ini sebelum nyarapan bubur, kita nyarapan tanya jawab. Nah, maka ada pertanyaan? Salam. Durasi ya, durasi berapa lama wabah-wabah yang pernah melanda negara-negara 100 tahun pertama, saat abad pertama Hijriah. Nah ini saya menemukannya biasanya hitungan bulan, tidak ada yang hitungan tahunan. Pertama, virus Amwas di Syam itu kan buah dari polusi udara, gara-gara peperangan kan sering terjadi tuh antara Romawi dan antara Islam dengan Romawi, Islam lawan Persia, Romawi khususnya. Kita tahu kan di situasi teknologi kesehatan yang belum berkembang, mayat-mayat bergelimpangan di mana-mana, alias tidak terkubur dengan baik barangkali, ya baik utusnya mungkin pihak lawan yang tidak mengerti pekuburan, memengkamkan itu. Itulah yang membuat zona musibah, wabah, virus mewabah.
Hampir dipastikan itu karena kebanyakan adalah akibat perang, alias jenazah-jenazah yang membawa virus. Itu. Tapi tetap memang gesekan sesama manusia juga sangat terjadi ketika dalam peristiwa di Mesir, yaitu jemaah haji yang pulang dari Hijaz ternyata membawa virus karena di tengah perjalanan mereka terkena. Masih ingat virus Spanyol sejarahnya gitu kan? Yang berbahaya itu kayak flu gitu ya. Menyebar cepat sekali itu. Masya Allah, ngeri Bapak sekalian. Nah, artinya durasi yang ada itu tidak sampai tahunan, tetapi tetap mematikan, tetap membuat apa istilahnya ya, membuat begitu dahsyatnya angka statistik, angka kerugian. Sejarah menyebutkan bahwa peta demografis alias penduduk itu hancur total gara-gara amma saja, Pak. Kenapa? Banyak desa yang mati total, mati semua. Kalau di kota, kita tahu gubernur yang paling cerdas ketika mengambil kepemimpinan adalah Amr bin As itu gubernur Syam. Ketika dua gubernur tewas dalam waktu singkat, maka komando dipegang oleh beliau. Nah, barulah beliau cerdas membuat kebijakan apa? Mengevakuasi seluruh penduduk jangan ada di kota, tapi menyingkir ke gunung, ke lembah, pokoknya ke tempat-tempat yang jauh dari kerumunan massal. Alhamdulillah jadi mereda, alias ya selamat, mereda. Ini kecerdasan seorang gubernur Amr bin As. Memang ini gubernur cerdas sekali ya. Walaupun beliau terlambat masuk Islam, pada masa perang Uhud beliau masih lawan Islam, sama seperti Khalid bin Walid. Tapi setelah itu Allah beri hidayah sehingga ia masuk Islam. Ya, makanya Rasul, semarah-marahnya Rasul kepada musuh-musuh Allah, beliau tidak pernah melaknat musuh, tidak pernah melaknat musuh Allah, karena siapa tahu suatu saat mereka akan jadi pembela Islam. Maka tolong ya, umat Islam juga jangan mendoain jelek sama siapa itu presiden Perancis yang kontroversial sekali itu, Macaroni ya, betulnya Macaroni ya? Hah? Nah, pokoknya kalau ada presiden Macaroni ke Permata Biru, tewak tuh pokoknya, dahar sekalian, ibu sing wareg. Macaroni ya, tragedi lah bagaimana atas nama kebebasan ekspresi Nabi Muhammad dihina dengan karikatur. Ini ada peluang. Nah itu Amr bin As. Durasi yang ada tidak pernah tahunan, tapi hitungan bulan, walaupun tetap mematikan, membuat demografis, membuat peta-peta lingkungan sangat-sangat berubah. Dan yang kedua, saya ingat Umar bin Khattab dengan sedihnya, karena sedih ditinggal 20.000 sahabat terbaik. Beliau sampai berjanji kalau Syam belum pulih setia kala, maka beliau tidak mau makan yang enak-enak, karena peduli alias apa? Toleran ataupun satu spirit kesedihan dengan musibah yang menimpa ahlu Damashq, ahlu Syam, penduduk Syam pada saat itu. Ini kalau pemimpin di kita kayak Umar bin Khattab, kayaknya enaknya sebelum COVID selesai saya akan sederhana hidupnya. Ya beda aja kita mah ya, karena dana COVID kan unlimited ya. Waduh, pasien nggak COVID saja dipaksa COVID. Ada teman saya punya orang tua di Jawa Timur, batuk dikit aja Pak COVID ya katanya. Karena ternyata kalau pasien COVID itu ada harga spesial, apalagi meninggal. Allah karim, ada apa ini ya, kayaknya mudah-mudahan kesadaran teologi seperti ini muncul, jamaah kita tetap ada social distancing, kesadaran waspada, mudah-mudahan bisa sehat selamat sampai COVID ini ya berlalu insya Allah. Kasihan ibu-ibu
belanjana kagok ayeuna teh nya. Kabor mah standar ya. Balik Bandung naik lagi katanya tadi ya. Zona merah lagi nih Bandung. Allah karim. Gara-gara Covid kan banyak ustad-ustad yang tabliger tiarap semua itu. Biasa Rajab, Maulud, Jumatan. Banyak yang terpapar tapi tidak terdaftar sama pemerintah. Banyak yang menjerit ini. Betul. Ini sama Pak RT ini ustad-ustad kita ini terdata nggak ini? Jangan lihat pekerjaan dosennya dong. Ini ustadnya ini. Setuju ya? Tuh ibu-ibu lagi katanya. Tapi kapan? Masya Allah, Masya Allah. Mari. Pasti di balik itu pasti ada asrar rahasia dan ada hikmah. Ya. Pada intinya bahwa durasi yang ada tidaklah terlalu penting, tapi bagaimana akibat serta sikap umat Islam dari 7 kali terjadinya wabah itu yang perlu kita tiru biidznillah tabaraka wa taala. Demikian. Mangga dari belakang daripada Ibu. Hemat Pak, betul. Sekarang penjualan lipstik menurun tuh gara-gara cadar, gara-gara masker. Kan setuju coba daripada Masya Allah ngaji 7 kali seminggu, 7 kali. Mangga Ibu, silakan. Saya minta izin dulu, ada Bawaslu nggak di sini? Ada Bawaslu nggak? Sebenarnya karena ini demokrasi yang bukan surokrasi, tahu kan? Demokrasi dengan surokrasi. Kalau dengan teori surokrasi sebenarnya wanita tidak ada ya dalam sejarah kepemimpinan. Itu khalifahnya siapa? Wanita. Hampir dikatakan dalam sejarah Islam. Makanya riasah atau kepemimpinan wanita itu masih diperbolehkan, tapi bukan pada wilayah-wilayah strategis sampai katakanlah Amirul Mukminin sebagai khalifah. Tapi kalau di bawah itu seperti dalam fikih siasatnya Al-Mawardi, wanita boleh, tapi bukan pada level seperti Amirul Mukminin, seperti halnya khalifah, semacam mungkin pemimpin negara, tapi dalam konteks suro, dalam konteks fikih siasat Islamiyah. Nah, dalam konteks demokrasi ini, apalagi dengan trias politika katanya sih teorinya, ada legislatif, ada lagi apa? Eksekutif dan yudikatif. Sebenarnya kan ini 3 kepemimpinan kolektif kolegial. Hanya seorang eksekutif dia tidak bisa semata-mata mengeksekusi tanpa ada persetujuan legislatif. Dan ternyata yudikatif alias kehakiman itu bisa mengawal kalau ada pelanggaran-pelanggaran dari pihak eksekutif. Tapi karena yudikatifnya sudah diberi penghargaan oleh eksekutif, diberi dana oleh eksekutif, bagaimana mengawal ya? Allahu Akbar. Ini lucu nggak lucu sih. Artinya pada konteks inilah dengan demokrasi yang ada sebenarnya ketika bukan pada kepemimpinan yang level strategis seperti hanya khalifah, Amirul Mukminin, maka mungkin masih boleh-boleh saja. Hanya saya agak susah ngomong ketika hajian, ketika umrohan, ketemu orang Arab, lalu presiden kita waktu itu wanita. Apa kata orang Arab? Indonesia mah fi rijal. Indonesia beakeun lalaki cenah eta. Oh, susah Pak ngejawabna eta. Jadi kalau sudah tidak ada lalaki baru boleh ibu-ibu. Nah, mungkin untuk Kabupaten Bandung lalakina geus beak ngeureunnya. Beak kahayang, beak duit, beak sagalana. Tong ngelehkeun meureunnya.
Itu yang jelas ya, sistem demokrasi ini pahit manis, manis pahit, betul demokrasi ini. Kalau dalam bahasa Al-Maududi kan akhafud dararain wa ahwanu syarirain. Musuh mungkin apa ya? Tingkat resiko negatif yang paling ringan walaupun tidak ideal banget gitu Coba demokrasi gara. Suara profesor dengan suara maaf orang awam sama. Suara ulama dengan seorang yang awam sama. Ini berat, Pak. Maka siapa yang punya duit cukup dengan 50 miliar, sebarkan saja dalam bentuk money politik jadi, Pak. 50 ribu, 100 ribu. Coba lihat nanti hari Rabu, tolong ya, setelah subuh sholat duha lah, lalu buka pintu, insya Allah ada serangan duha. Mana apal serangan pajarnya. Tolong kalau sedikit bari haram tolak, mending loba bari halal. Setuju? Gitu. Capek, Pak.